Tentu satu hal yang paling ikonik bagi gereja Katolik adalah lambang dari Vatikan. Sebetulnya ini bukan katedralnya Paus, tapi gara-gara Vatikan ini maka muncul Protestantisme. Bukan langsung sih, tapi ya karena pembangunan gereja ini oleh Paus Julius yang kedua. Jadi nanti baru masuk, tapi intermezzo sedikit. Kita kan sekarang sedang tahun jubileum indulgensi. Masalah indulgensi itu yang menjadi penyebab munculnya Protestantisme itu. Karena apa? Karena kan Paus mau bangun basilika, duitnya banyak sekali. Harus cari gimana, coba minta begitu nggak dapat. Minta dong, dapatnya sedikit. Oleh karena itu, ini juga salah satu sarana, makanya kan salah satu hal dalam indulgensi kan amal kasih. Paus itu maksudnya begini loh, ini kan gerejanya Santo Petrus. Orang bisa berziarah, orang kalau berziarah itu kan perlu tempat yang baik. Kalau Paus itu awalnya, kalau kamu menyumbang tempat untuk berdoa, masa sih orang tidak doakan kamu dapat berkat gitu loh. Dan bisa dengan intensi itu dapat indulgensi. Itu awalnya. Tapi kan namanya orang disuruh cari dana. Wah, idenya kan muncul. Bahkan ada seorang Fransiskan Jerman yang mengatakan, percayalah, setiap kepengan uang yang masuk dalam kantong persembahan lontang gitu. Berapa jiwa di api penyucian yang selamat. Nah, kayak gitu. Kemudian ada, kalau di sini kan ada paspor jubileum gitu. Sama, dulu kan ada tanda terima kasih sebetulnya, tapi kan kebenaran orang nggak, kamu kok nggak bertobat kan? Nih, kita punya kertas, kita ada jaminan, kayak begitu. Simonis, segala hal yang namanya abad-abad di situ kan, aduh, ruwet. Tapi itulah perjalanan gereja. Pasti kuat. Marketingnya penting, dan mereka menggunakan marketing itu sehingga bisa tercipta bangunan yang sangat megah dan sangat luar biasa ini. Tapi terlepas dari itu semua, ya ini tantangan kita dalam kehidupan mereka. Tentu pada saat kita berbicara tentang gereja, kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan, khususnya dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini menjadi dasar, tapi sekaligus ini menjadi polemik. Menjadi polemik. Kita percaya Santo Petrus sebagai pemimpin, dan kemudian juga Tuhan selalu memberikan perlindungan meskipun dalam segala kelemahannya. Kita tahu bahwa kalau kita berkata gereja Katolik itu seperti petinju. Pernah jatuh tidak? Pernah, berkali-kali, tapi nggak KO gitu. Jatuh lagi, dipukul, jatuh lagi, bangun lagi. Itu masih tetap bertarung sampai saat ini. Meskipun berkali-kali babak belur juga. Jadi seperti itu. Artinya bahwa kenapa bisa seperti itu? Kita percaya gereja itu yang mendirikan Kristus, betul? Tapi terdiri dari orang-orang seperti kita yang berdosa ini. Nah, itulah pentingnya supaya kita selalu kalau berbicara tentang gereja kan bukan berbicara tentang bangunan, tapi berbicara tentang pribadi yang ada di dalamnya. Kita sebagai anggota. Awal mula gereja itu muncul dari pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dari lambungnya keluar darah. Sama seperti Hawa dibentuk dari rusuk Adam yang sedang tidur. Demikian gereja dilahirkan dari hati tertembus Yesus yang mati di salib. Ini awal kelahiran gereja. Ini juga sering salah, kita sering kali gereja lahir pada saat Pentakosta, selalu otomatis muncul di situ. Ternyata salah. Jelas ya, ini sumbernya adalah Gentium. Dan kemudian sebab dari lambung Kristus yang berada di salib muncullah sakramen seluruh gereja yang mengagungkan dari satu konsilium. Dan kemudian pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jelas ini kan perintah Tuhan, itu sebetulnya mewartakan Kristus ke seluruh dunia itu ajaran atau perintah atau keinginan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus memerintahkan itu tidak hanya memerintahkan, karena setelah itu kemudian Tuhan Yesus juga memberikan apa yang dinamakan Roh Kudus, menguatkan. Jadi kita percaya dalam pewartaan kita bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan Roh Kudus. Makanya saya tuh sangat senang dengan apa yang dikatakan Monsinyur Sugio Pranoto. Tugas orang Katolik itu bukan untuk membaptis orang. Ingat, itu tugasnya Roh Kudus. Tugas kita itu memberi teladan hidup, contoh hidup. Roh Kudus yang akan menggerakkan seseorang dan akhirnya mau. Tapi kan perlu contoh, perlu model. Modelnya ya kita ini. Model seperti saya kemarin bertanya kan, kenapa ada orang yang belum jadi Katolik? Karena karena mereka belum mengenal orang Katolik di satu sisi. Di sisi yang lain, karena mereka sudah kenal orang Katolik, makanya mereka tidak jadi Katolik. Ada dua kemungkinan. Jelas maksud saya. Karena apa? Karena kehadiran kita itu benar-benar menjadi model, contoh bagaimana kita sebagai seorang Kristen itu membantu seseorang beriman, percaya kepada Kristus, atau bahkan kemudian tidak. Banyak saya mendengar kesaksian dari umat itu, ada yang jadi Katolik karena pembantunya. Karena saya punya pembantu Katolik, pastor, kok imannya begitu luar biasa. Pada saat sedang drop, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan contoh, dan akhirnya saya tertarik. Ada juga seorang ibu yang pembantunya jadi Katolik, berbolak-balik, sama. Contoh, itu penting. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka bisa melihat. Mereka tidak akan langsung baca kitab suci, tapi mereka melihat kitab suci yang hidup, yaitu diri kita. Itu penting. Pentakosta memiliki makna pencurahan Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Kristus untuk memiliki kuasa menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jelas ya, dan ini juga janji Tuhan yang selalu akan menyertai kita, mendampingi kita kalau kita percaya. Tapi pertama dan terutama kita harus yakin kita punya Roh Kudus di dalam gitu loh. Intinya ada di 12 rasul. Mana yang Yudas? Kita berbicara tentang sejarah gereja, tentu ada sumbernya, yaitu yang biasa kita pakai adalah Kisah Para Rasul. Yang jelas semuanya ada di sini tentang pendahuluan, pencurahan Roh Kudus, jemaat di Yerusalem, sehingga kita bisa mulai melihat bagaimana seorang Stefanus meninggal, dirajam, dibunuh, dan siapa yang suruh membunuh? Pimpinannya siapa? Aduh, ini harus banyak baca kitab suci lagi dong. Kan biasa habis Natal langsung Stefanus muncul. Saulus. Injil diberitakan di Yudea dan Samaria, Filipus, Petrus, dan Yohanes. Kemudian kita melihat Injil diberitakan di dunia bukan Yahudi. Saulus yang dari Paulus dan Barnabas. Kemudian Injil diberitakan di Asia Kecil, Yunani, dan Roma oleh Paulus dan rekan kerjanya. Karena kita tidak bisa sebetulnya memutus berbicara tentang pewartaan gereja atau penyebaran gereja tanpa berbicara soal Paulus. Makanya yang punya nama Paulus itu bahagia itu. Karena tanpa itu, gereja cuma ada di Yerusalem kok loh ya. Karena ada Saulus ini, makanya, dan ini coba kita lihat perjalanan Paulus. Paulus itu membuat perjalanan sampai 4 kali loh. Ini semuanya ada rutenya. Yang terakhir ada, bahkan kemudian dia sampai ke Roma dan kemudian dipancung di Roma. Kalau misalnya nanti ada yang mau ziarah, tapi kayaknya nggak mampir di situ. Ada di luar kota itu ada gereja, di mana di dalam gereja itu ada 7 atau 8 mata air, di mana itu dulu bukit. Pada saat Paulus dipancung, kepalanya dan setiap gulungannya, setiap jatuhnya muncul mata air. Tapi dia tidak
dikuburkan di situ. Dia dikuburkan di Basilika San Paolo Cuore Mura. Nanti di sana juga bisa melihat bekas makamnya, bekasnya saja ada di tengah, bisa dilihat bekas makam Santo Paulus. Dan tentu pada saat kita berbicara tentang Santo Paulus, dia adalah rasul untuk orang-orang yang non Yahudi. Dia juga sudah mewartakan sampai kemana-mana. Dan karena sudah mulai campur antara Yahudi dan non Yahudi, muncul masalah. Nah, bayangkan, gereja itu sudah dari awal ada masalah. Jangan dipikir kalau gereja itu sekarang sedang ada masalah itu sesuatu yang baru. Nggak baru, udah dari awal orang Yesus mati aja muridnya bermasalah, ya enggak? Oke, sedikit penjelasan. Kelompok pengikut Kristus yang ada di Antioquia untuk pertama kali disebut sebagai Kristen. Dan kemarin saya sudah mengatakan beda ya Kristen dan Nasrani. Oke, panggil saya Kristen bukan panggil saya orang Nasrani. Karena Nasrani itu adalah sekte bid'ah. Jelas ya, kemarin waktu pertama ya, masih ingat no? Mudah-mudahan masih ingat. Meskipun banyak orang Yahudi yang jadi Kristen, tapi mereka masih menantikan kehadiran Mesias secara harfiah. Jadi sama seperti pemahaman orang Yahudi. Sesudah kehancuran Yerusalem kurang lebih tahun 70, komunitas Kristen melarikan diri ke Pella, Ocaba, Beroya, meskipun akhirnya kembali ke Yerusalem. Sesudah perang mereka kembali ke Yerusalem, tapi keberadaannya dan peranannya dalam gereja kecil sekali. Bahkan oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai bid'ah. Sehingga pada awal pengkanonan itu kan karena banyak orang Kristen itu yang ngambil perjanjian lama kan dari miliknya orang Yahudi. Sehingga kan kalau kita melihat perjanjian lama orang Kristen, Katolik itu beda dengan orang Yahudi. Karena kemudian mereka membuat konsili Nicea. Nah, artinya mereka berusaha untuk mengkat sebetulnya hal-hal yang ada di perjanjian lama yang menubuatkan Mesias yang berkaitan dengan Yesus. Intinya itu. Dan yang menjadi masalahnya Protestan ngambil itu gitu. Sehingga kanonnya berbeda. Seperti tadi saya mengatakan, karena begitu banyak orang-orang non-Yahudi yang kemudian jadi orang Kristen, nah timbul konflik. Masalah konflik adalah apakah orang-orang yang non-Yahudi harus mengikuti tradisi Yahudi. Dan yang paling urgent, paling penting adalah masalah sunat itu. Dan akhirnya terjadi konsili pertama dalam gereja, yaitu konsili Yerusalem. Ini tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21. Petrus menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman pastoral, semua bangsa dimurnikan hatinya oleh iman. Oleh karena pencurahan Roh Kudus, bahwa keselamatan datang melalui rahmat Tuhan Yesus. Paulus dan Barnabas juga menambahkan bahwa mujizat terjadi dalam bangsa lain oleh karena iman kepada Yesus Kristus, atau atas nama Yesus. Ini pengalaman-pengalaman yang mereka kemudian mengatakan itu. Apakah harus? Dan kemudian kita bisa saya baca dulu semuanya ya. Yakobus sebagai uskup Yerusalem mendukung pendapat para rasul terdahulu, yaitu para bangsa kafir atau non-Yahudi yang bertobat tidak harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Meskipun orang Kristen dari kafir non-Yahudi yang disebut orang Goyim tidak harus disunat dan ikut adat istiadat Yahudi, tetapi dua misi besar harus dipertahankan. Pertama, pemilihan suku-suku Israel, pondok daun yang jatuh. Kedua, penerimaan bangsa asing, sisa-sisa kemanusiaan. Jadi di sini tuh perhatikan ya tentang janji yang di sini bahwa umat Israel itu pada akhirnya dia akan menjadi terang. Jadi itu harus dihargai. Bukan kemudian sebetulnya hal-hal ini dikatakan untuk menghormati orang-orang Yahudi. Nanti ada banyak hal yang sebetulnya akan berubah. Karena apa? Karena waktu itu kan orang Yahudi masih mayoritas.
tidak bisa langsung diangkat penghargaan terhadap mereka, karena para rasul juga semuanya Yahudi. Barnabas dan Paulus juga sebetulnya kan Yahudi juga kan. Tapi kan bahwa semuanya orang-orang yang lain yang bukan Yahudi datang, oke. Yakobus menambahkan bahwa hal yang penting juga perlu adanya hubungan penghayatan iman masa lalu. Nah, perhatikan ini, iman masa lalu, sejarah Israel dan masa sekarang. Orang Kristen non-Yahudi, Goyim, yaitu menghayati hukum umum dan imamat 17-18 yang berkaitan tentang itu ngaji sebagai putusan, kemudian banyak hal lain. Hal yang terpenting adalah menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini amat sangat Yahudi ya. Kemudian nanti ada penjelasan bahwa banyak hal lain. Darah, defense jelas. Kan Yesus mengatakan bukan yang masuk, tapi yang keluar. Nah, kalau bisa masuk itu bukan barang, kan bisa masuk batu. Kalau masuk ya nggak bayar apa-apa. Tapi masalahnya nggak bisa masuk kan. Perhatikan, tadi kan masih konflik soal adat istiadat. Tetapi setelah itu juga mulai ada konflik tentang penghayatan iman. Sudah sejak abad pertama ada sekte dalam kekristenan yang menyebar dari ajaran resmi gereja. Yang paling pertama adalah komunitas Ebionit. Mereka adalah Kristen Yahudi yang tetap berpegang pada Taurat secara ketat yang dikecam oleh Paulus di sini, yang menyangkal dalam tanda kutip penebusan Yesus Kristus. Jadi coba kita masih ada sinkretisme seperti itu. Jadi masih berpegang pada tradisi-tradisi Yahudi, meskipun mereka mengaku diri sebagai seorang Kristen. Penyangkalan inilah yang menjadi induk gerakan bid'ah-bid'ah lain seperti adopsianisme, Arianisme, Nestorianisme dan lain-lain. Kita lihat adopsianisme apa sih? Adalah bid'ah yang berpandangan bahwa Yesus diadopsi Allah sebagai putranya. Tokohnya adalah Paulus dari Somasama. Ya, tidak semua Paulus itu ternyata ini ya. Pemimpin bid'ah juga Paulus. Yang kedua, Arianisme, memandang putra Allah tidak setingkat dengan Allah Bapa. Pencetusnya adalah Arius dari Alexandria. Nestorianisme, ini dipimpin oleh Nestorius. Nestorius itu bukan orang ecek-ecek ya, ini patriark, pemimpin gereja Konstantinopel. Pandangannya adalah Tuhan Yesus itu mempunyai dua pribadi, bukan satu. Sebagai manusia dan sebagai Allah, dua yang berbeda. Dan disinilah akhirnya ajaran-ajaran ini kan ditanggapi oleh gereja, dan menanggapinya tidak hanya menanggapi secara personal, tapi juga melalui konsili. Konsili Nika yang pertama dirumuskan sebuah pengakuan iman yang mengutuk Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus. Konsili Nika ini dilengkapi dengan Konsili Konstantinopel tahun 381 yang menghasilkan syahadat iman yang selalu kita ucapkan dan kita doakan sampai saat ini, syahadat itu dari sini. Jadi Arianisme tadi kemudian dikutuk dan dianggap bid'ah. Sama juga dengan Nestorianisme. Nestorianisme itu juga semua. Pada saat mereka kemudian dilarang, akhirnya mereka menyingkir, menepi. Dan Nestorianisme itu banyak berkembang di dunia Arab. Ajaran-ajaran ini kemudian berkembang di dunia Arab. Makanya jangan heran pada saat kita berbicara tentang Nabi Muhammad, dua gurunya yang pertama adalah seorang pendeta dari gereja Nestorian. Sehingga pemahaman mereka tentang Tuhan Yesus ya sama ya, beda lah. Orang sumbernya beda kok. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka mendapat pengajaran dari sumber yang berbeda. Jelas kan? Berbeda. Jadi kalau kita mau nyuruh mereka Yesus itu Tuhan, ya nggak nyambung, nggak usah berantem. Karena mereka pemahamannya seperti itu sebagai kebenaran yang benar menurut mereka, gitu loh.
Itu kan jelas. Kemudian kita berbicara tentang, oke. Mungkin ada pertanyaan sedikit-sedikit karena bahan saya tidak terlalu banyak gitu. Saya mau nanya. Yes. Tadi saya lihat beberapa kali Romo menyebut nama uskup. Apakah zaman dulu sudah ada pemilihan uskup seperti itu? Iya, kan sudah ada. Maksudnya seperti tadi siapa? Iya, ada uskup. Yakobus. Iya. Itu sudah jadi uskup. Jadi zona-zona sudah diberi kewenangan kuasa-kuasa. Jadi mereka disebut uskup. Tapi nanti ada patriarkal yang menjadi pusat. Jadi nanti masih panjang ya. Ini ada patriarkal itu pusat. Tapi mereka sudah diberi kewenangan. Jadi kan yang memimpin sebetulnya itu bapak. Dipilih oleh siapa yang? Ya waktu itu pasti bisa ditentukan kan, atau ditunjuk atau bagaimanapun juga. Tapi pemilihannya kan belum seperti sekarang karena Petrus juga belum, maksudnya pada awal-awalnya kan belum ada seperti Roma, seperti pusat seperti itu. Jadi masih belum ada. Jadi pemilihannya bisa jadi dari umat atau bisa karena Yakobus kan rasul. Kalau yang bukan, pasti kan karena kebijaksanaannya, karena sesuatu kepintarannya bisa jadi. Jadi dipilih untuk, sebetulnya tugas uskup kan mendampingi, mengajar dan mendidik umat. Kan penting pemimpin itu. Kalau misalnya kita ngumpul begini, kan yuk ada yang dituakan dong, pasti kan, supaya kalau ada apa-apa kita bisa konsultasinya jelas. Karena kalau tidak, kalau semuanya tidak ada pemimpinnya, berantem semua loh. Nggak ada yang mengkoordinasi. Kurang lebih ya. Oke. Yes. Sudah dijelaskan kalau pertanyaan ini dilemparkan ke para katekis, pasti mereka udah tahu bahwa gereja itu lahir saat lambung Yesus tertikam. Nah, beda pemahamannya ketika kita berhadapan dengan anak-anak atau katekumen. Nah, mereka taunya gereja itu lahir pada saat Pentakosta. Nah, kalimat mana yang lebih relevan yang bisa kita pakai untuk bisa membedakan ini, untuk bisa memberikan pemahaman terutama pada mereka-mereka yang memang belum paham ketika ini. Oke, kalau untuk katekis, untuk katekumen, mereka tahu dari mana kalau gereja itu lahir pada saat Pentakosta? Karena kan kalau saya ingat sendiri waktu saya pernah ikut misa, tidak pasti lah misa Pentakosta tuh, Romo mengawali khotbahnya begini. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja. Nah, otomatis kan pasti mereka akan itu dong. Berarti Romonya harus baca. Iya. Betul. Tidak, bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu kan, tapi sumbernya jelas. Itu sumber gereja. Kita tidak bisa kemudian menggesernya. Hanya masalahnya bagaimana kita membahasakan. Membahasakan ya. Pada saat Tuhan Yesus wafat kan ditusuk, itu kan akhirnya kan identik dengan Bapa. Nah, pancuran darahnya itu melambangkan pancuran kasihnya. Gereja Tuhan memberikan pencurahannya, dicurahkan. Artinya kan pemberian yang di total kelihatan. Seperti ya tadi itu sebetulnya kalau untuk anak-anak bingung juga. Adam ambil waktu bingung juga. Tapi sederhananya seperti Tuhan pada saat, sebetulnya itu mau mengatakan pada saat Tuhan mengembuskan nafasnya, tapi dia mencurahkan darahnya ke atas bumi. Dan siapa dia bumi? Kita manusia, membangun gerejanya. Sesuatu yang sederhana. Kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya Pentakosta tadi, Pentakosta itu kan datangnya Roh Kudus untuk kemudian membuat mereka kuat dan akhirnya mereka tampil berani menggebu-gebu dari yang penakut jadi menggebu-gebu. Tapi bahwa gereja lahir pada saat Tuhan Yesus di kayu salib jelas dokumennya, itu ajaran yang sahih. Jadi kalau misalnya kita mau mempertunjukkan sumbernya, ada sumber. Bagaimana tinggal membahasnya. Kalau ada yang pemahaman tentang gereja lahir pada Pentakosta salah, dikoreksi, harus dikoreksi, karena memang tidak seperti itu. Yes. Romo, tadi terkait konsil Nikea ya, konsil Nikea 1 itu kan 325 tahun ya. Nah, itu kenapa Yesus itu
dia diakui sebagai Tuhan itu ketika konsili Nikea. Sedangkan dari zaman awal-awal Masehi sampai ke konsili Nikea itu range waktunya sangat panjang sekali. Nah, itu kenapa kok bisa diakui ketuhanan Yesus itu hanya ketika pada di konsili Nikea? Oke, jadi itu pertanyaan Iren Handoko. Yesus sebagai Tuhan itu ditabiskan di konsili Nicea. Tidak, itu sudah dari awal Yesus dipercaya sebagai Tuhan, tapi kan perlu sesuatu yang resmi karena ada bidah-bidah. Iya. Umat bingung karena yang memimpin bidah itu bukan ecek-ecek gitu loh. Mereka punya umat begitu, gereja perlu bertemu yo. Jadi itu ibaratnya pernyataan resmi. Surat resminya. Ya, pernyataan resmi meskipun itu bukan baru awal, udah dihidupi sebetulnya. Kalau nggak ada bid'ah juga nggak ada konsili Nicea gitu loh. Kalau nggak ada pernyataan-pernyataan yang berantem begitu, kan supaya mereka kemudian tahu mana yang benar. Karena kalau sudah mulai begitu kan semuanya benar. Karena yang tokoh-tokoh tadi kan orang-orang yang bukan orang-orang sederhana, tapi orang-orang ada segala kan. Jadi bingung. Nah, gereja kan harus berunding. Yuk, kamu datang. Kita mau memberikan pernyataan jelas. Sama seperti kalau misalnya ada isu, semuanya mendengar. Akhirnya Pastor Parti mengatakan, oh ini loh, jelas. Supaya itu kita ikuti yang dinyatakan itu. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan, kenapa baru diakui pada saat konsili Nicea, itu sangat Iren Handoko banget. Jadi itu sudah awal dihidupi, hanya kemudian kita memberikan itu pernyataan resmi untuk menyatakan itu supaya kemudian yang lain tahu bahwa ternyata ini Arianisme itu bid'ah karena gereja sudah menyatakan secara resmi itu. Jadi kalau yang ikut Arianisme berarti keluar dari gereja Katolik. Itu pernyataan itu penting, hal seperti itu. Karena nanti akan banyak konsili-konsili yang tidak membahasanya soal dogma saja sih. Pertama-tama kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Pertama-tama di sekitar wilayah Yerusalem, Antioquia, Roma, dan Alexandria. Dengan pusatnya adalah Roma. Karena Yerusalem runtuh tahun 70 dihancurkan oleh Kaisar Titus. Kemudian para rasul bertemu dengan berbagai macam budaya. Kota-kota itu berbeda budaya dan bahasa. Artinya Injil Tuhan langsung bertemu dengan berbagai budaya dan muncullah berbagai macam ritual, liturgi itu sudah dari awalnya berbeda-beda. Jadi nggak mungkin kalau misalnya itu ada dengan orang Jawa disuruh membuat sesuatu yang tidak berdasarkan budayanya. Contoh sederhananya begitu gitu. Makanya kenapa sekarang ini yang kampanye di Indonesia ada nggak ketemu di negara lain, nggak ada gongnya, nggak sah dong, nggak bisa juga begitu. Karena di tempat lain pakai alat yang lain. Itu salah satu hal yang penting. Roma karena berbahasa Latin maka jadilah ritus Latin. Antioquia karena berbahasa Syria maka ada atau muncul ritus Syria. Alexandria karena berbahasa Koptik maka ada yang disebut atau muncul ritus Koptik. Kemudian ada kota yang tadinya mati dihidupkan kembali yaitu kota Konstantinopel dengan ritus Yunani yang nantinya dikenal dengan ritus Bizantin. Yerusalem kemudian dibangkitkan kembali dengan ritus Syria dan kelima kota itu disebut patriarki, kota-kota yang sumber pusat. Ini sampai 117 Masehi. Ada 5 pusat gereja dengan 5 ritus yang berbeda. Ini. Coba, ini 117 sudah menyebar ya. Dan kalau kita melihat secara mendetailnya, gereja Katolik itu sudah tersebar di banyak sekali tempat. Nah, Roma, Puteoli, segala ini. Ini pusat-pusat atau tempat-tempat perpanjangan. Makanya ada banyak konsili.
Tadi pertama kan kita ngomong tentang konsili Nicea yang berhadapan dengan ajaran Arius. Konsili Efesus 431 menghasilkan keputusan pemberian gelar Theotokos, Ibu Allah, pembawa Allah kepada Maria. Ini berkaitan dengan, sebetulnya ini berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Nestorius. Mereka menolak. Sehingga pada saat kita berbicara tentang Theotokos, Bunda Allah, itu bukan baru-baru, tapi sudah sejak tahun, lihat, abad kelima ya, awal sekali. Karena itu memang polemik. Tuhan itu, Yesus itu benar-benar Tuhan atau setengah Tuhan atau penampakan Tuhan, kayak begitu kan masih muncul terus. Karena konsil ini ada yang tidak setuju dan melepaskan diri dari gereja Katolik menjadi gereja non efisien, yaitu gereja Asiria atau gereja Kaldea. Perhatikan, karena tidak cocok maka misalkan diri. Gereja itu pernah seperti itu. Nggak cocok tidak bisa. Tapi mereka tidak satu orang bisa, satu gereja gitu. Kalau sekarang kan kasihan teman-teman kita yang Protestan, satu pendeta bisa buat satu gereja. Akhirnya banyak. Untung Katolik masih satu gitu. Bagus sih. Coba kalau disuruh orang Katolik itu boleh menafsir kitab suci suka hati. Bisa tuh gereja Katolik Sunter Utara. Itu akan terjadi itu. Jangan. Tapi untunglah kita mempunyai kesatuan, itu penting. Karena makanya saya kemarin mengatakan kebenaran di gereja Katolik kan ada 3, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Pentingnya magisterium itu. Nanti saya akan menjelaskan ini kenapa sekarang ateisme banyak sekali berkembang. Itu ada penyebabnya. Tidak hanya orang tiba-tiba muncul nggak pernah mau percaya sama Tuhan. Enggak begitu. Ada penyebabnya dan terus tambah. Sehingga pada saat kita melihat ada pemisahan-pemisahan, dan ini masih belum ya, masih. Kemudian ada konsili Kalsedon yang dihadiri oleh 600 uskup. Perhatikan, tahun 400 itu sudah ada 600 uskup. Itu pasti belum semua yang datang, karena jaraknya jauh. Waktu itu belum ada pesawat, pakai kuda gitu kan. Nah, lama begitu pasti ada itu yang nggak datang kan. Dari seluruh dunia yang menghasilkan pengajaran bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, jelas. Untuk menyatakan tadi bidah-bidah tadi, ada yang Kristus itu bukan Allah atau satu Allah, satu manusia berbeda. Padahal kan kita tahu Tuhan Yesus punya satu pribadi, yaitu 100% Allah, 100% manusia. Sesudah itu muncul pertentangan dan tidak menyetujui keputusan konsili. Kemudian keluar dari gereja Katolik yang disebut gereja non Kalsedonian, yaitu bayangkan gereja Ortodoks Oriental, Koptik, Armenia, Antioquia, dan gereja Bizantin yang tadi itu bisa tidak mau karena berbeda ya, berkaitan dengan dogma, dengan iman. Kenapa mereka berani seperti itu? Karena orang-orang yang memimpin itu adalah orang-orang yang satu. Jadi mereka punya pengikut. Sama, kalau misalnya saya terkenal punya pengikut ikut saya. Bisa dari, namun saya jadi anggota gereja Katolik Yohanes Bosco, kita mendirikan gereja sendiri, Katolik Yohanes Bosco versi apa itu kan. Dan kemudian ada yang mengikuti saya bisa berdiri seperti itu. Jadi terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke? Kurang ditunjukkan kurang 5 menit, saya akan selesaikan dulu sebentar ya. Pada waktu berakhirnya ada 3 orang yang secara bersama-sama mengklaim dirinya sebagai paus yang sah. Bayangkan. Wah, ada suatu saat gereja Katolik itu punya 3 paus. Ada saat, wah pokoknya makanya belajar sejarah gereja Katolik abad pertengahan, wah aduhai, menyenangkan sekali. Sehingga tidak semua paus, kalau kita lihat di gambar itu kan, tidak semua paus ada lingkaran kekudusannya. Karena memang ada paus yang memang pada abad pertengahan kehidupannya sangat tidak bagus. Skisma Akbar pada tahun
ini skisma besar sekali, memunculkan perpecahan gereja barat dan gereja timur. Ini disebut skisma timur, terbelah akibat isu-isu administrasi, liturgi, dan doktrin, khususnya masalah klausa filioque dan primasi jurisdiksi kepausan. Ini konsep teologi tentang relasi atau bagaimana Roh Kudus itu ada dari Bapa ke Putra muncul Roh Kudus, atau Bapa, Putra, Bapa dan Putra, Roh Kudus, nah, kayak begitu. Itu perpecahan gitu apa? Sebetulnya ini sudah tidak diperdebatkan lagi karena kita percaya bahwa tiga-tiganya merupakan satu entitas. Itu kan pemahaman yang berpikir tingkat tinggi, tingkat tinggi. Perhatikan, akhirnya pada Konsili Lyon yang kedua tahun 1274 maupun Konsili Basel tahun 1434 berusaha untuk menyatukan kembali kedua gereja, namun pihak Ortodoks menolak kedua konsili ini. Tadi skisma timur. Akibatnya gereja Katolik dan gereja Ortodoks masih dalam keadaan skisma hingga saat ini. Hingga saat ini. Skisma artinya perbedaan, bukan masalah doktrinal mendasar. Tetapi berbeda. Misalnya, kalau hal-hal yang bersifat administrasi, ada salah satu gereja Ortodoks yang bukan Katolik ya, gereja Ortodoks itu kalau mau jadi pastor, kalau mau punya istri, sebelum tabisan diakon itu menikah dulu. Ini gereja Timur Ortodoks dan gereja Katolik. Jadi kalau dalam studi, misalnya saya studi sudah mau ditabiskan diakon, saya menikah dulu. Nanti saya bisa ditabiskan diakon dan ditabiskan pastor. Hanya saya tidak bisa jadi posko. Oh iya, kayak di Suriname. Itu ada seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, oh iya menikah ya cerita. Sekarang saya mau menikah dulu, Tapi nggak bisa tapi jadi kamu posko. udah jadi posko nanti, nggak bisa jadi posko, nggak apa-apa. Tapi saya Benar. ya punya istri ya boleh punya anak, harus punya anak dong. Biar nggak penasaran gitu ya. Tetapi kalau pada saat saya sudah ditabiskan, itu ini Ortodoks ya, bukan Katolik ya, jangan campur aduk. Kemudian Pastor Paulus bukan itu. Tapi kalau saya sudah ditabiskan, saya mau menikah, tidak bisa, tidak boleh. Makanya sebelum ditabiskan saya menikah dulu. Saya masih bisa ditabiskan. Itu tidak semuanya, kan berbeda-beda. Dalam artian kan mereka juga tidak serentak sama seperti kita gereja Katolik. Terus kalau sudah ditabiskan, dia tetap kembali ke istrinya? Ya punya istri, nggak usah ditabiskan saya tinggal istri. Bu, saya kan punya istri sebelum ditabiskan. Saya ditabiskan, saya punya istri. Ya saya punya istri, saya sudah punya istri dong. Punya keluarga, tetap gitu. Itu. Kenapa? Selesaikan. Ya bedanya kalau pendeta kan walaupun dia sudah jadi pendeta bisa menikah, dan mereka kan nggak ada selibat selibat. Kalau ini kan yang ditabiskan selibat, nggak boleh. Makanya dia menikah sebelum ditabiskan. Satu lagi pastor, terus dia tinggalnya itu di mana? Ya masalahnya Bu, saya nggak pernah tanya secara mendadak. Kamu tinggal di mana? Sehari di pastorat, sehari di rumah. Istrimu bagaimana nanti? Makanya kalau mau yang ini udah telat semua, nggak bisa jadi. Mau pindah Ortodoks? Boleh. Gereja sekarang di Indonesia banyak loh ya, gereja Ortodoks, dan ini udah mulai muncul. Lanjut ya, masih lanjut terus, baru nanti pertanyaan-pertanyaan. Namun dari gereja timur masih ada yang mau kembali kepada gereja Katolik, sehingga kita sebut gereja Katolik Timur. Sedangkan yang tidak memakai Katolik disebut gereja Ortodoks. Tadi kan pertama kan
ada yang pisah karena tidak cocok. Tapi ternyata banyak yang tadi pisah kembali ke gereja Katolik meskipun masih pakai ritus timur. Untuk membedakan mereka adalah mereka gereja Katolik Timur berbeda dengan gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks adalah gereja yang tidak di bawah di bawah kesetiaan dengan Paus, tidak bersatu dengan gereja Katolik. Sama-sama di timur, tapi ada yang kembali ke gereja Katolik, mengakui Paus sebagai pemimpin mereka. Mereka disebut gereja Katolik Timur. Nah, kalau yang di sini itu gereja Ortodoks yang beda lagi. Supaya gampang, intinya gereja Timur adalah gereja-gereja yang sebagian pecah tadi kembali dengan gereja Katolik dan tetap menggunakan ritus Timur dan mengakui kepemimpinan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik. Sebetulnya hampir sama, tapi doktrinnya beda. Artinya gereja Katolik Timur itu doktrinnya semuanya sama, pastornya juga sama, nggak menikah. Bedanya itu, karena sama, nggak beda, nggak ada perbedaan. Kemudian sekarang ini ada kecenderungan seperti ini. Nanti bisa dilihat, ada banyak pendeta dari gereja Anglikan yang kemudian bergabung menjadi masuk dalam gereja Katolik. Ritus Anglikan dari beberapa yang itu diakui, dan kemudian bagaimana pastor-pastornya kan sudah punya istri. Ada pengecualian, ada pengecualian khusus untuk kasus mereka. Sekarang tadi ada pertanyaan, saya akan jelaskan. Perhatikan ya, ini adalah ritus-ritus yang diakui gereja Katolik. Ini ritus gereja Katolik ya. Jadi jangan dipikir gereja Latin itu ritusnya cuma satu. Pertama, Roma ya, itu ada Novus Ordo, bentuk biasa yang kita biasa gunakan. Itu Novus Ordo. Ada Tridentina yang tadi bertanya kepada saya, itu ritus yang diakui. Ada kan misal Tridentin? Itu ritus yang diakui. Jadi kalau mereka pakai, aneh, kok menjadi enggak, diakui sama, boleh. Ini ritus yang boleh. Kalau kita pergi tempat itu, terima komunikannya Katolik, hanya beda ritusnya, tapi sama-sama Katolik, gitu loh. Yang Latin saja ada Novus Ordo dan dengan ritus Anglikan. Perhatikan, jelas digunakan oleh ex umat Anglikan yang bersatu dengan Paus di Roma. Itu dari mereka-mereka yang dari gereja Anglikan mau bergabung, dan mereka sudah punya ritus sendiri, maka diakui ritus mereka. Tapi penghayatannya harus bahwa yang dikonsekrasi selalu tubuh dan darah Kristus, transubstansiasi. Itu penting, karena itu dasar iman. Kemudian ada ritus Braga, ritus Ambrosian. Kalau kalian pergi ke Milan, kalian berhadapan dengan ritus Ambrosian. Itu di Milan. Jadi mereka ada, biasanya gereja-gerejanya ada yang pakai ritus Novus Ordo, ritus biasa, tapi juga ada yang pakai ritus Ambrosian, nggak jauh-jauh beda, tapi ada. Jadi jangan kaget, kok beda, kok gereja katedral ininya beda, karena mereka pakai ritus Ambrosian. Sah, beda. Ritus Mustarabi, kemudian ordo religius juga mempunyai ritus sendiri, misalnya Dominikan dan Karmelit, mereka ordo ulama yang punya ritus sendiri. Ini ritus yang berbeda tapi sah. Ini masih kurang lebih 10, 11, 12, 13, 14. Kayak gitu masih beda sedikit. Tetapi kalau sudah masuk di ritus Timur, wah ini bedanya udah jauh gitu. Dari hosting, seperti saya mengatakan kan, pernah saya katakan kan, saya pernah ikut teman saya mempunyai ritus dari Ukraina. Jadi di sini ya, bukan? Udah saya ceritakan kan? Belum. Jadi yang itu loh, yang tubuh Kristusnya itu seperti pagoda pastiles. Oh ya udah. Dimasukkan. Kemudian kalau tubuh dan darah Kristus, ambil. Amin. Tubuh dan darah Kristus, amin. Jadi dia ngambil di dalam cintung kecil itu, yang biasa kita kalau di sini untuk ambil itu, ambil hostinya sama tubuh dan
kita kadang lebih luput ke dalam mulut bagaimana nih? Tapi agak jauh. Ceplok. Begitu. Kita menutup dan buka mulut. Selok nih. Kemudian, jadi jelas ya, ini ada ritus Alexandria yang mempunyai pecahannya, Koptik, Eritrea, Ethiopia. Kemudian ritus Antioquia ada Maronit, Suria, Siro-Malangkara. Armenia ada Armenia, Kaldea ada Kaldea, Siro-Malabar. Banyak di timur. Siro-Malabar ini ada di India. Jadi kalau kita ikut liturgi mereka, ketawa sih kita kayak lagu-lagu kayak gaya India gitu, dengan banyak ritual-ritual gitu, menyenangkan. Kita seneng sih. Pertama senang. Tapi kalau lama-lama kan perhatikan ya, di antara semuanya ini yang paling singkat ini yang kita pakai 30 menit bisa harian sudah lama, 1 jam bisa minggu, kalian sudah lihat jam terus. Belum masuk yang di sini bisa 2 jam nyanyi semua, itu panjang sampai kami dulu ikut yang dari Ukraina itu, ini kami potong-potong supaya karena saya tahu kalau saya buat begini kalian akan marah semua. Soalnya kan lama, jadi lagu-lagunya banyak persempit, percepat dan persingkat. Karena kalau tidak semuanya dinyanyikan semuanya, wah, kemudian peraraannya. Jadi perhatikan ya, Bizantin saja ada banyak nih. Gereja Katolik, ini Katolik semua, sah semua. Jangan dipikir yang ini lebih agung daripada yang ini. Tidak, semuanya sama di depan gereja. Hanya yang ini dipakai oleh 90% dari orang Katolik di seluruh dunia. Ini kan komunitas-komunitas saja. Kalau enggak kan bahasanya juga ngerti, simbol itu kan semua itu kan simbol. Akhirnya simbol-simbolnya nggak ngerti kita. Gitu. Jadi perhatikan, ini banyak dari gereja-gereja tadi yang melepaskan diri. Yang awal tadi akhirnya bergabung kembali. Banyak yang bergabung, sehingga gereja Katolik Timur kan kaya sekali. Gereja Katolik Timur, bukan gereja Ortodoks. Kurang lebih kalau mau melihat ritual mereka hampir sama gereja Ortodoks. Yang ada itu kan kayak gitu, sama, hampir sama. Karena mereka sebetulnya satu rukun, hanya satu mengakui paus, yang satu tidak mengakui. Kurang lebih kayak begitu kasarannya. Tapi banyak hal-hal yang lain tentu. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke yang polemik lebih panjang. Perpecahan yang ada, yang paling ikonik adalah Pastor Martin Luther Ordo Santo Agustinus, seorang biarawan dari Ordo Santo Agustinus Ossa. Jadi Martin Luther itu biarawan. Jadi seperti saya begini biarawan, punya ordo. Ordonya adalah Ordo Santo Agustinus. Masih ada nggak ordo ini? Masih. Ordo Santo Agustinus. Keretakan kedua dalam sejarah kekristenan terjadi pada saat reformasi Protestan yang dimulai di Jerman pada abad ke-16. Selama kurun waktu tersebut, berbagai kelompok masyarakat seringkali dengan dukungan pemerintah lokal menolak primasi si paus, kewajiban selibat bagi para imam, serta berbagai doktrin dan praktek Katolik lainnya. Sekaligus penyelewengan, semisal praktek simoni atau praktek pembelian jabatan gerejawi yang umum terjadi pada saat itu. Para reformis mengkritik otoritas kepausan dan mempertanyakan berbagai penyalahgunaan dan tidak sesuai gereja Katolik dengan sebagai pusat politik dan budaya kekristenan Eropa. Jadi memang abad-abad tahun 1500-an itu kan sebetulnya sejarah kelam dalam gereja Katolik. Jadi paus berantem, paus ya kalau bilang paus korup itu sudah biasa. Ada suatu saat 3 paus, 2 paus ini berantem. Karena apa? Karena mereka pada pengen jadi paus. Karena paus itu penguasa Eropa. Semua raja tunduk kepadanya. Siapa yang tidak mau? Karena bahayanya kalau gereja masuk dunia politik, ya ini kita sudah mengalami.
sudah mengalami. Misalnya sampai saat ini Gereja sudah mau masuk dalam dunia politik, karena dunia politik selalu identik dengan cuan. Nah, itu. Dan kalau kita dikasih cuan, pastor aja kasih cuan, itu yang nggak lihat lagi yang itu bahaya ya. Bukan cuannya yang jahat ya, tapi sikap kita, mentalitas kita terhadap cuan itu yang berbahaya. Sebetulnya reformasi Protestan kan tidak hanya Martin Luther, tapi ada Calvin dan Zwingli juga Henry. Reformasi Protestan adalah pergolakan agama, politik, intelektual, dan budaya pada abad ke-16 atas gereja Katolik yang pada akhirnya melahirkan Protestantisme. Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther, itu seorang biarawan dari Ordo Santo Agustinus. Kemudian ada John Calvin, itu seorang awam, jadi dia bukan seorang pastor. Ulrich Zwingli, itu seorang pastor projo, pastor dia. Dan kemudian Henry adalah raja. Jadi perhatikan, mereka kan kemudian percaya dengan sola-sola itu, sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Dan tadi saya mengatakan, sebetulnya pemahaman-pemahaman mereka ini yang mengakibatkan pada akhirnya muncul banyak pemahaman tentang ateisme. Awalnya seperti ini. Mereka kan akhirnya mengatakan setiap orang boleh menafsir. Penafsiran kan tidak ada yang mempunyai legalitasnya kan. Jadi semuanya boleh. Dan akhirnya apa? Yang terjadi semuanya boleh menurut saya. Jadi gereja berpecah-pecah dan masalahnya adalah kebenaran menurut saya. Biasanya kan untuk menarik pengikut, gereja itu benar, gerejaku benar, maka gerejamu salah. Karena kalau gerejamu benar, maka umatnya terpecah dua. Jelas? Kalau gerejaku benar, gerejamu salah, pemahamanmu salah, maka kamu harus ikut yang benar. Dan akhirnya begitu banyak kebenaran-kebenaran itu orang menjadi skeptis. Yang benar mana sih? Karena terlalu banyak kebenaran, akhirnya mereka mulai sanksi dengan kitab suci sendiri. Kata ini benar, kata dia kok benar, dia bilang salah, ini kok bilang benar, ini bilang salah, akhirnya bingung. Karena itulah yang benar orang mengatakan, yang benar kitab suci apakah benar? Kalau akhirnya menghasilkan banyak tidak benaran, gitu kan? Akhirnya itu yang kemudian banyak orang kemudian muncul pemahaman rasionalisasi, ya sudahlah daripada mikir-mikir itu berantem terus, sudah kita kan manusia, mulai muncul rasionalisme, akhirnya kan mulai muncul apa yang diawali oleh Feuerbach gitu. Sebetulnya kalian tahu nggak? Kalian tuh percaya sama Tuhan, itu sebetulnya proyeksi saja. Tuhan itu baik, itu sebetulnya kalian itu baik karena kalian itu proyeksi. Jadi kalau Tuhan itu hanya proyeksi diri saja, apa yang ada dalam pikirannya ada di sana. Dan jeleknya adalah daripada kalian mewujudkan itu, kalian taruh di tempat yang sama. Oleh karena itu, silakan itu wujudkanlah diri menjadi orang yang baik, orang yang murah hati, orang yang itu, dan akhirnya itu ateisme awal. Dan kemudian pada akhirnya nanti dalam sejarah kan kita melihat bagaimana kemudian Karl Marx mengatakan Tuhan itu anak, agama itu candu, membuat orang menjadi tidak bisa bergerak. Di orang mengisap candu kan jelas kan, lain. Jadi jelas. Dan akhirnya itu yang kemudian berkembang sampai saat ini. Perhatikan di saat ini negara-negara komunis terbesar ada di mana? Negara-negara Protestan, sumber Protestan, Jerman, Swiss, daerah-daerah Skandinavia itu pusatnya Protestantisme. Dan sekarang Swiss itu sudah 75% umatnya menyatakan diri ateis. Belum lagi tempat yang lain. Karena apa? Mulai seperti ini. Berbeda dengan negara-negara yang meskipun pertumbuhan ateisme juga, tapi masih kuat. Apa? Iman-iman itu. Karena apa? Karena penghayatan, tradisi-tradisi, kemudian kebijaksanaan lokal, misalnya kayak ziarah-ziarah itu penting loh. Apa yang namanya kebijaksanaan lokal? Devosi. Itu jangan dipikir. Kita misalnya ke Flores, itu devosi umat untuk misalnya kalau Paskah kan Mas Dema, itu
Dan di Eropa perhatikan ya, saya kan lama juga di Roma. Kalau misalnya kami liburan 3 bulan itu kan biasa kita pergi ke tempat, karena di Roma panas. Karena orang mengatakan bulan Juni, Juli, Agustus di Roma itu hanya isi 2 jenis saja. Satu orang Jerman, yang kedua anjing, yang lainnya pergi. Itu orang Roma sendiri mengatakan, karena selalu panas. Jadi kita pergi, biasanya saya pergi ke utara, ke daerah-daerah yang dingin, begitu kan. Kemudian pergi ke Napoli atau ke tempat-tempat itu. Dan perhatikan, di Napoli itu, kalau misa, kosong, sedikit. Tapi kalau peringatan Santo Pelindung Kota, libur sehari, dan yang panggul itu, patung yang diarah itu para bajingan-bajingan, gangster itu berebut setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya daftar. Mereka libur dan mengikuti perayaan itu, wah kusuk sekali. Wah benar, dan yang mau panggul patung itu, patung peringatan Santo Pelindung Kota, itu antri bertahun-tahun sebelumnya. Kan tidak bisa semua, itu hanya paling berapa puluh orang. Dan mereka pada ikut. Dan itu mereka pikirnya nggak bisa ke gereja selama setahun nggak apa-apa, yang penting pas perayaan Santo Pelindung Kota. Dan gereja dan kota itu mati, perayaan semuanya libur, toko tutup. Mereka rela. Perhatikan. Karena tradisi itu paling tidak, ya meskipun kan seringkali kan begini. Orang kalau kita lihat misalnya kelompok-kelompok, kita kan tahu kemarin Rabu Abu, ya kan umatnya banyak nggak kita? Dan saya baru sadar ternyata banyak umat Katolik itu mereka anggota divisi intelijen. Nggak nongol bisa harian, tapi pas begitu, ternyata banyak sekali. Dan itu paling tidak, ya oke lah, mereka mungkin nggak gereja sudah, tapi kalau ada perayaan masih buat ada saling, masih ada pengakuan dosa, masih nggak mau ngaku dosa. Karena kan diwajibkan pastor parokinya juga bingung. Yang tidak mengaku dosa tidak bisa panggil itu. Wah, mereka terpaksa ngaku dosa juga. Kalau ngaku dosanya sama, biasanya ngaku dosanya sama pastor-pastor dan luar kita ini kan, yang nggak kenal. Dan saya mendengarkannya saya keringetan juga. Tapi maksudnya paling tidak gitu loh. Memang kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak, tapi hal-hal seperti itu kan bisa mendukung tetap. Daripada kemudian kita los ke utara begitu, daerah-daerah kalau kita pergi ke Eropa Utara, wah itu sedih banget loh, benar-benar loh, menyedihkan. Tidak ada hal-hal seperti itu, gereja sudah jadi bar, ya memang begitu mau apa, dibiayai juga mahal, nggak dibiayai hancur, ya udah dijual. Dan itu kan gereja-gereja yang bagus. Dan kemudian kalau kita berbicara tentang Anglikan pada awalnya gereja menganggap sebagai skisma, hanya berkaitan dengan karena Hendrik tidak mau taat sama Paus, mau kawin lagi. Tapi pada akhirnya dalam perkembangannya mereka jadi heretik karena pemahaman tentang imannya berbeda. Itu meskipun pada akhirnya banyak tokoh-tokoh dari gereja Lutheran kembali ke gereja Katolik. Dan kalau kita perhatikan bagusnya TikTok itu kita jadi informasi. Karena satu hal konfot yang paling baca buku deh, Scott Hahn itu bagus sekali. Dia seorang pendeta dari gereja apa ya? Sangat itu topnya top pendetanya, topnya paling top pendeta. Tapi dia jadi Katolik. Jadi Katolik dia menulis Rome Sweet Home itu bagus. Itu bisa untuk penerimaan. Karena pada akhirnya dia mengatakan sebetulnya saya itu nggak ngerti dengan banyak hal yang di gereja Protestan ajarkan. Pada suatu saat saya itu pergi ke gereja Katolik hanya mau mencari bahan untuk menyerang. Tapi dalam banyak hal saya mulai tertegun. Apa yang dikatakan di situ? Kenapa semua ada dalam kitab suci? Dan banyak satu hal yang saya selama ini tidak pahami, saya baru paham di gereja Katolik dan IKS. Dan dari situ dia mulai memperdalam. Dan akhirnya dia kembali dari gereja. Dan banyak tokoh-tokoh yang kembali. Dan itu penting. Dan mereka mau shortcut, berdiri sendiri, seperti seakan-akan bisa mandiri. Akhirnya lupa. Tanpa sejarah, perhatikan, nggak akan bisa bertahan lama.
Kayak misalnya, makanya kita mengatakan bagaimana menghancurkan sebuah bangsa, hapus dia dari sejarah asal usulnya, dia kehilangan asal usulnya, habis sendiri. Karena rasa percaya diri itu kan potensial dari sebuah kultur budaya ini. Kan dari situ habis. Gerakan ini memicu perang, penganiayaan, dan para reformator dalam gereja Katolik meluncurkan reformasi Katolik, suatu periode klarifikasi doktrin, perbaikan imamat dan liturgi, dan reevangelisasi yang dimulai dengan Konsili Trento. Perhatikan, mereka itu sebetulnya ada maksud baik sih. Kita nggak boleh berpikir, maksudnya, oh ini salah-salah, hanya masalahnya mereka nggak sabar, dan mau cepat-cepat menurut versi mereka. Akhirnya mereka keluar dari gereja. Karena pada akhirnya nanti banyak kok reformator yang ada di dalam gereja. Mereka memperbaiki gereja dari dalam. Dan kemudian dengan adanya Konsili Trento itu artinya gereja sadar, oh iya ternyata harus kita memperbaiki diri. Banyak ternyata yang salah dalam kehidupan kita. Mulai dari banyak nih klarifikasi doktrin, jelasin, kemudian perbaikan imamat. Nah, ini mulai lagi ditekankan pembinaan imam, jelas waktunya apa yang harus dipelajari, mulai jelas. Jadi tidak main-main. Filsafat harus berapa tahun, teologi 4 tahun, semuanya jelas, mulai ditata. Dan kemudian tentang liturgi dan evangelisasi. Konsili Trento terjadi ini dan perbaikan-perbaikannya menghasilkan tema sentral untuk 300 tahun ke depan dari sejarah gereja Katolik. Periode tersebut menitik beratkan karya katekese dan misi, bidang yang menjadi keunggulan bagi ordo Fransiskan dan Jesuit. Katolisisme menyebar ke seluruh dunia seiring dengan kolonialisme bangsa Eropa ke Amerika, Asia, Afrika, dan Oseania. Jadi dua tarekat ini, Santo Fransiskus dari Assisi dan Santo Ignatius dari Loyola. Mereka ingin mereformasi. Ada juga Santo Domingos, pendiri Dominikan. Itu mereka mau mereformasi gereja dari dalam, tidak mau keluar, tapi mencoba dari dalam kita memperbaiki itu kita hidup. Dan itu tokoh-tokoh yang bagus, sehingga seperti Fransiskus Assisi kan dengan segala kemiskinan, dia mendirikan tarekat Fransiskan, memberikan contoh tentang kemiskinan, tentang pelayanan kepada orang miskin, tentang kepedulian terhadap alam, sesama, dan kemudian Jesuit tentang pembinaan pendidikan yang berkualitas seperti anak-anak muda. Maka mereka punya sekolah-sekolah yang sangat bagus karena memang pendidikan untuk lebih bawah. Kemudian Dominikan, kalau Dominikan lebih pewartaan Dominikan. Jadi ini sejarah yang ada sampai dengan Konsili Trento. Dan gereja Katolik berkembang ke Amerika, Asia, Afrika, dan Oseania. Ada pertanyaan? Karena kita habis ini masuk Indonesia. Ya. Malam Romo mau tanya, perbedaan gereja Ortodoks sama gereja Katolik, apakah perjamuan Ekaristinya berbeda atau gereja Ortodoks nggak ada perjamuan Ekaristinya? Gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu skisma. Skisma itu tidak berkaitan dengan doktrin yang berbeda, tapi berkaitan dengan pemerintahan, struktur pemerintahan. Jadi Ekaristinya sama, kita boleh menerima Ekaristi mereka sebetulnya, karena sama konsepnya, pemahamannya sama. Hanya mungkin tidak seperti kalau mereka di sana konsekrasinya tidak seperti yang tadi Ordos Novus Tutus, tidak seperti itu, karena mereka punya ritus yang berbeda, tapi pemahamannya sama bahwa itu tubuh Kristus dan darah Kristus real itu. Kalau terpaksa suatu saat saya pergi ke suatu daerah yang ada cuma gereja Ortodoks, saya pengen misa nggak ada gereja Katolik, boleh. Tapi kalau kemudian saya suka yang Ortodoks, tidak punya Katolik, apalagi Katolik pastornya Pastor Paulus, begitu ya. Romo boleh satu lagi? Ya. Kan gereja Protestan sama Katolik itu berbeda, Mo. Apakah kalau misalnya pergi ke gereja Protestan
Wah, kayak Terus gua. sorenya ke gereja Katolik, apakah boleh Romo? Enggak. Kesannya Protestan. Oke. Kayak gua Jadi dulu begini. kan nggak boleh nyambut. Pergi ke gereja Protestan karena mau dengarkan khotbahnya. Perhatikan, penghayatan imannya berbeda. Karena Kita nggak boleh nyambut tuh. Penghayatan imannya berbeda. Makanya Protestan itu heresi. Karena penghayatan dasar-dasar imannya berbeda. Berbeda. Ah, udah mental. Jadi kalau boleh atau tidak boleh, ya saya kan tidak bisa melarang. Tapi bahwa kita mengetahui, oh mungkin mereka ada perjamuan kudus, tapi beda. Mereka tidak percaya. Itu hanya simbol. Kan pernah saya dulu katakan, ada yang jelaskan, ada yang simbol, ada yang mengenang, semuanya. Kalau kita kan the real presence, itu perbedaannya. Itu makanya ada satu umat yang berkata, pastor dulu saya kan pernah punya pacar Protestan, kemudian saya ikut perjanjian Perjamuan. kudus. Saya dikasih pastor. Jadi ada satu roti, ada satu anggur dalam plastik itu. Iya. Saya kan dibawa pulang, saya simpan pastor. Saya sampai sekarang mau saya buang, saya takut sekali pastor kalau berdosa. Terus bagaimana? Kamu itulah, mereka penghayatannya kan jelas, itu cuma simbol. Jadi ya simbol, udah itu ya kalau dibuang kemana juga itu cuma simbol doang, nggak apa-apa. Jadi nggak berdosa. Orang mereka percayanya begitu. Oh, akhirnya dia lega, nggak sama seperti kita, nggak sama seperti kita. Kayak gitu, ya. Oh, sebentar. Pastor, kan kalau gereja Katolik Timur kan pemimpinnya patriark ya. Apakah mereka dipilih paus atau mereka ada pemilihannya tersendiri? Oke, sebetulnya kalau gereja Katolik Timur itu kan patriark namanya, tapi kalau dia bersatu di bawah paus, maka sama seperti pemilihannya. Mungkin ada pengecualian tertentu, tapi pada dasarnya kan sama. Mungkin karena ada pengecualian tertentu saya nggak tahu, tapi kalau tidak ya sama pemilihannya. Artinya pasti kan paus tidak langsung menunjuk begitu, tidak. Tapi bahwa mereka mengusulkan dan paus Vatikan itu yang kemudian melihat, menyetujui. Itu kan tidak kan untuk pemilihan kayak seperti kita pemilihan uskup itu kan Vatikan yang menentukan. Tapi Vatikan tahu dari mana? Lucius, dia akan tanya, Lucius akan tanya ke semua tokoh-tokoh ini, dilihat lagi track recordnya semuanya, baru kemudian Suruh nonton itu. diumumkan. Kemarin. Tapi kan Kontrol. suara yang umat di keuskupannya, pastornya kan didengar, karena mereka yang tahu, tapi kan nggak tahu. Tapi kan laporan-laporan itu sudah dikumpulkan oleh Lucius, dan Lucius melaporkan ke Bagaimana nih? Roma, dan Roma kemudian melihat lagi, dan kemudian oh ya orang ini yang kita putuskan. Tentu saja dengan Roh Kudus yang akhirnya menentukan. Kalau dari patriark ada nggak yang diangkat jadi kardinal? Ada, mereka sama seperti itu. Sama seperti itu. Mereka sama. Hanya mereka punya ritus yang khas. Tapi sebetulnya kebijaksanaan dalam sebuah patriarkat itu sama mempunyai kedudukan sama dalam sebuah keuskupan. Jadi ada, pasti ada. Karena kan kardinal itu kan hanya jabatan atau hormatan yang kurang lebih berhak nanti jadi paus kan harus. Silakan Pak, sudah. Baik, Romo, pertanyaannya saya adalah terkait dengan kontroversi film Pornhub. Ada banget yang terbuka kebahasaannya kalau mungkin orang awam yang melihat. Kemudian juga ada kontroversi misalnya terpilihnya Lu ngisi list bisa tuh. Kenapa? Kecil ada acara, ada acara. digambarkan itu seorang yang intersek ya. Ya. Nah, itu Kalau cemilannya banyak. Oke, Banyak. baik. Untuk film Conclave itu kan Novel. hiburan. Iya, dari novel. Kayak Da Vinci Code. Code. Jadi itu cuma ya ibaratnya imajinasi seorang. Mungkin dia mengambil beberapa tapi tidak seperti itu kan jelas fiksi untuk hiburan. Jadi bukan kemudian jadi paus itu seperti pemilihan presiden, lobbying begitu. Ya memang ada, tidak menutup kemungkinan lobbying itu ada. Artinya mereka juga
masing-masing kan nanti pemilihan, dan dalam pemilihan kan selalu kok nggak pilih dia sih, kenapa? Oh dia padahal bagus loh, saya tahu dia punya begitu kan, itu ibaratnya lobbying, tapi lobbying itu lebih saya melihat dia sosok bagus karena jelas, mungkin kamu tidak tahu, saya kasih tahu, tapi bukan kemudian seperti yang dikonklaf itu, dan kemudian kalau kemudian oke lah mengatakan paus itu Kepala gua kartu kredit perasaan banyak dulu kan. dengan kondisi seperti itu sudah itu Sakit kepala gua ya, ternyata jadi seperti kredit itu. tagih banyak dulu. Film kalau mau terkenal jangan serang agama lain, seranglah agama Katolik. Nyerang Protestan ya laku. Percaya sama saya. Serang agama Katolik, kalau lebih berani lagi serang agama Islam. Kalau berani. Benar itu. Benar. Kalau berani loh ya. Tapi kalau enggak, seranglah agama Katolik, paling aman. Orang Katolik itu tidak pernah diserang itu ketawa-ketawa. Oh gitu ya. Oh, anak juga habis sendiri. Gak ada FPI-nya. Gitu loh. Mereka ibaratnya diajak berantem tapi diem-diem aja senyum-senyum. Kita mau berantem kan males juga kan. Enggak seru gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Memang kemudian ada beberapa hal yang menyimpang seperti itu sih. Karena apa? Karena mereka datang kan mencari seorang pemimpin untuk kita semua. Dan seringkali kan jagonya ini ternyata nggak pilih. Gue aja mau nanya lagi. Jagonya ini ternyata nggak pilih. Orang yang sangat luar biasa dalam bidang ini ternyata nggak pilih. Karena apa? Karena mereka percaya juga dalam konklaf itu kan juga banyak. Karena kan harapan Roh Kudus memberikan pencurahan itu kan penting untuk memilih seorang paus. Karena paus menjadi pemimpin seluruh umat Katolik di dunia. 1,5 miliar. Duit 1,5 aja banyak, apalagi dengan segala karakternya, dengan otaknya yang berbeda-beda. Jadi oke, boleh. Tadi di penjelasannya kan kalau Katolik Roma itu kan dia hampir diikuti oleh 90% umat Katolik di dunia ritusnya. Tapi masih ada beberapa lagi yang kecil-kecil itu. Apakah yang kecil-kecil itu mereka juga punya hak untuk boleh ditunjuk kardinal dari kelompok-kelompok kecil itu juga? Jadi menjadi kardinal kan harus uskup. Jadi kalau mereka ada, misalnya ada keuskupannya ya bisa. Kardinalnya berhak. Kalau menjadi uskup berhak untuk diangkat menjadi kardinal. Kardinal itu gelar kehormatan. Jadi sebetulnya ya dan biasanya kan kardinal kan tidak serta-merta ya ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah karena jumlah penduduknya, entah karena statusnya, entah karena posisinya umat di suatu tempat, perlu peneguhan, perlu itu, dan kebijaksanaan Roma kan ada. Karena mungkin harus dengan menunjuknya uskup di suatu tempat menjadi kardinal mungkin lebih, kan tujuannya macam-macam. Karena sebetulnya tidak mengubah, nggak ada tapisan juga. Tapisan hanya paling tinggi kan uskup, karena paus sudah uskup. Berarti dia juga kalau misalnya ada, berarti dia juga punya hak dong. Wah, punya hak. Bisa sometimes dia bisa jadi paus. Bisa. Santai, Bisa, pokoknya jadi pastor, jadi uskup, jadi Berarti bahasa kardinal, Inggris siapapun sama, berhak cuma beda menjadi ritusnya paus. doang. Masalahnya kepilih atau tidak. Kalau hak itu boleh untuk semua kardinal gitu. Kepilih atau tidak itu yang berat. Gitu. Oke, makasih. Oke. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 10 menit ya. Pastor mau tanya, tadi kan seperti singgung konklaf itu kan berarti kan dipilih buat ada di satu paus kan, tapi kan tadi di awal maksudnya dia kan sebenarnya pas di awal banget kan harusnya setelah Petrus ada paus, tapi kan tadi di tengah-tengah ada yang dua, ada yang jadi tiga, itu boleh tahu kan? Oke. Jadi seperti ini. Gereja yang sekarang, struktur gereja yang sekarang itu sudah bagus, tidak seperti yang dulu. Jadi dari awal-awal juga Petrus dipilih kan tidak berdasarkan konklaf dia. Dan mungkin banyak paus-paus juga nggak seperti itu. Dan pada masa itu artinya begitu. Karena begini loh, namanya manusia, bahkan uskup, bahkan paus itu memang manusia. Akhirnya kan banyak yang kemudian mereka itu uskup kan bangsawan. Jadi banyak kelompok-kelompok yang namanya juga bangsawan kan, yang satu geng, satu
pemahaman, satu hobi, ngumpul dari satu. Jadi pada abad pertengahan itu circle, satu uskup, bestie. meskipun uskup bahkan paus, nilai-nilai religiusitas itu rendah sekali. Mereka lebih mencari kedudukan. Sehingga saya punya kelompok, kita membuat kesepakatan, oh paus ini, tapi nggak cocok lah, kita pun protes. Kita buat kelompok, kita buat paus tandingan. Dan bukan hanya sekali, itu pas puncaknya itu 3 paus itu. Tapi sebelumnya ada 2 paus berebut juga. Gitu. Sehingga masa itu kan disebut masa kegelapan dalam sejarah gereja sih sebetulnya. Betul-betul kehidupan gereja itu sampai titik yang terendah. Makanya kalau Anda baca sejarah gereja mulai abad pertengahan, wah, ada seorang perlu saya katakan, nggak usah ya. Ada seorang paus yang selama hidupnya hanya merayakan sekali Ekaristi. Siapa tuh? Cari sendiri supaya Di-spill lah. ada. Jadi betul. Kemudian ada paus yang punya anaknya diangkat jadi kardinal. Macam-macam. Makanya menarik. Dan itulah sejarah gereja. Kita tidak bisa tidak mengatakan ada. Masuk surga nggak? Itu masa kelam gereja. Betul itu ada. Dan kita dengan terbuka mengakui bahwa itu pernah terjadi dalam kehidupan gereja. Makanya kan kemudian ada reformasi tadi. Trendnya itu jelas. Oke, sudah ya, kita lanjut. Gereja di Indonesia sebetulnya diduga pada abad ke-7 itu sudah ada komunitas Kristen di Barus, dan mereka adalah komunitas gereja Nestorian. Jelas ya, berarti bid'ah sebetulnya. Tapi mereka sudah nyebar sampai kemana-mana. Kemudian pada tahun 1511 dibuka jalan penyebaran Katolik di Asia oleh Portugis, dan kemudian mulai ada penyebaran di Halmahera oleh Gonçalves Veloso, dan akhirnya yang terkenal yaitu Santo Franciscus Xaverius datang ke Ambon dan Ternate tahun 4647. Namun ketika VOC menguasai, maka banyak orang Katolik justru pindah menjadi Protestan. Nah, ini data ini apa ya? Menurut data yang tertulis pada abad ke-14, misionaris Katolik pertama mencapai Indonesia dipimpin oleh seorang biarawan Francisca Mattiusi dari Italia, dan dia menulis buku Travel of Friar Odori of Perdonone. Dia mengunjungi beberapa tempat di Indonesia saat ini, Sumatera, Jawa, Banjarmasin, Kalimantan, tahun sekian. Ini tertulis, ada yang mendokumentkan. Beliau diutus oleh Paus untuk melancarkan misi ke pedalaman Asia, dan pada tahun ini dia berangkat dari Padua, pusatnya Fransiskan, menyeberangi Laut Hitam, Persia, kemudian ke Kalkuta, Madras, Sri Lanka. Dari situ dia menuju Pulau Nicobar dan Sumatera, Baros. Kerajaan Jawa yang disebut dalam catatannya adalah Kerajaan Majapahit. Perhatikan, dia datang itu Jawa masih dikuasai Majapahit, Hindu Buddha. Misi ini adalah perintis, jadi hanya merintis, bukan mewartakan, bukan menjadi datang ke sana untuk menjadi pewarta. Agama Katolik di Indonesia berawal dari datangnya bangsa Portugis ke Maluku dan semuanya ini ya. Tidak perlu saya sebutkan ya, panjang. Intinya adalah bahwa terjadi pertentangan selalu antara Portugis dan Belanda karena berbeda agama. Termasuk juga berbeda kantong dagang, bisnisnya. Nah, ini masih sejarahnya ya. Memasuki abad 17 menguasai, kemudian ada Pastor Egidius de Brou. Ternyata sudah ada di Batavia. Dan kemudian pastor-pastor Jesuit sebetulnya kan sudah mulai berkarya di Indonesia nih, Pastor Van Lith, dan pada tahun 1896
Awalnya usaha Pastor Panit tadi belum menunjukkan hasil. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya untuk menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Pada tahun 1900, Pastor Panit mendirikan sekolah guru di Muntilan bernama Normal School. 4 tahun kemudian dia juga mendirikan sekolah pendidikan guru, Quick School. Nah, ini menjadi cikal bakalnya ya. Ini penting. Karena apa? Sebetulnya Pastor Panit ini sama Jenderal Jesuit itu sudah diputuskan untuk menutup misi di Muntilan karena tidak berhasil. Karena Jesuit kan di Indonesia sedikit. Daripada di Muntilan sia-sia, lebih baik fokus di Flores. Karena Jesuit di Flores lebih berhasil. Dan dia meminta mengulur waktu. Dan pada saat itu, nah ini akhirnya tibalah saatnya ada seorang laki-laki di daerah Sindangsono itu, namanya Yunus. Siapa Pak? Lupa saya. Kemana saya sudah ingat sekarang lupa. Mbah Google. Jadi dia itu seorang penganut agama kejawen. Orang Jawa itu kalau kejawen suka puasa. Sendangsono itu kan ada sendang, itu jangan dipikir itu tempat sederhana, itu tempat wirid, tahu wirid? Angker. Kenapa angker? Karena di situ itu tempatnya istirahat para Buddhis, pendeta Buddha itu. Mereka dari Muntilan mau ke Borobudur, daerah-daerah sekitar sana, mereka lewat situ dan istirahat di situ. Para biksu itu kalau istirahat tidak selfie atau foto, atau ngapain dia pemandangan, enggak. Mereka kalau istirahat minum kemudian meditasi. Itu tempat meditasi mereka itu. Dan kemudian di situ kan tadi orang-orang tadi kan ada satu anak itu orang tadi dia juga suka semedi, dia sakit nggak sembuh-sembuh, sakit busikan pokoknya sakit begitu kan. Pada saat dia semedi dia bermimpi, kamu akan disembuhkan, kamu bisa sembuh dari sakitmu dan yang menyembuhkan orang yang berbaju. Dan pada suatu saat dia sedang jalan ketemu Romo Vandit pakai jubah putih. Dia pikir hari ini jangan-jangan ini. Akhirnya dia ngomong, oh iya saya bisa bantu, tapi kamu harus saya rawat lama. Akhirnya dia diajak ke Muntilan, karena dia tinggal di Muntilan, dia tinggal dengan Romo Vandit. Kemudian kan namanya orang kan Romo kan ada misa pagi, doa, dia suka mengikuti. Akhirnya dia tertarik dan kemudian memutuskan dan sembuh dan memutuskan kemudian menjadi orang Katolik bersama dengan mertuanya, adiknya dengan 178. Dan ini yang menjadi cikal bakal Gereja Katolik di Jawa. Dari sini mulai berkembang. Tapi perhatikan, ini kan tahun 1900-an. Begitu tidak lama pemerintah Belanda kan dikalahkan sama pemerintah Jepang. Belum banyak pastor-pastornya yang lokal, sedikit sekali. Romo Sajoyo dibunuh sedikit, sehingga pada saat kemudian para pastor-pastor bule tadi ditangkap, umat tidak punya pastor lama. Tetapi penyebaran agama terjadi enggak? Terjadi. Nah, ingat, penyebaran agama Katolik di Jawa disebabkan oleh pastor, tapi oleh para awam katekis. Mereka yang luar biasa. Mereka berasal dari sekolah-sekolah pendidikan guru ini dan sekolah-sekolah ini. Mereka jadi guru-guru. Mereka itu bukan orang Katolik. Mereka orang-orang yang non Katolik, tapi begitu masuk melihat perlakuan para pastor, mereka banyak jadi Katolik dan kemudian mereka menjadi guru kan tidak di situ, sebar kemana-mana, pergi kemana-mana untuk mengajar. Saya masih ingat, saya waktu di Blitar itu ada satu guru lulusan juga dari sini, dia berkata begini, pastor, saya itu dulu waktu Blitar kan ada pemberontakan PKI. Itu kan satu kampung yang berkomunis kan. Kemudian harus beragama, milih agama, 5 itu kan. Jadi setiap tokoh agama dikasih waktu di aula ini ibaratnya ya, ini kaum tidak beragama. Misalnya ya, terus saya dari agama Katolik, saya menjabarkan iman Katolik. Karena nggak ada pastor, susah dari pastor. Adanya katekis, akhirnya. Dan pastor mungkin Roh Kudus itu memang menaungi itu. Satu kampung jadi Katolik ya pastor. Oh, Bapak senang ya?
Ya senang, tapi sedih kenapa? Tapi susah dipindah dari situ. Karena menjadi gara-gara kamu jadi Katolik pada di situ. Sehingga di Blitar itu banyak kantong-kantong Katolik. Banyak kantong-kantong Katolik. Desa seluruhnya Katolik, kayak gitu. Karena seperti itu tadi. Dan disitulah kita bisa melihat kaum awam. Jadi jangan dipikir, oh pewartaan evangelisasi tugasnya pastor. Tidak, justru awam yang lebih efektif. Percaya sama saya. Karena pastor kan seringkali saya mengatakan, Pastor Paulus itu kerjanya cuma di mana? Di pastoran. Kalau keluar dari pastoran, dia pergi ke 3 rumah, ya kan? 2 wajib, 1 pilihan. 1 wajib rumah duka, wajib, nggak boleh tidak. Yang 2 rumah sakit, wajib juga. Yang ketiga pilihan, banyak saya tidak lakukan, yaitu rumah makan. Pilihan, artinya sedikit sekali bergaul dengan banyak yang lain. Anda kan di tempat kerja, di pasar, arisan, bertemu dengan orang-orang yang non-Katolik, betul tidak? Kesaksian lebih penting. Jadi supaya kemudian kita sadar bahwa oh iya, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana saya mencintai Tuhan dan kemudian saya bertumbuh dalam pelayanan itu. Pada masa perjuangan kita tahu bahwa kita juga mempunyai seorang pahlawan nasional yang bernama Sugio Pranoto. Nah, ini menjadi vikaris apostolik pertama di Indonesia, di Semarang khususnya. Dan gereja semakin bertumbuh, gereja Katolik semakin bertumbuh. Sekarang ini ada 10 keuskupan agung, 27 keuskupan suffragan, dan yang terakhir kan Labuan Bajo sudah jadi keuskupan sudah tambah. Ada umat Katolik, ini data tahun 2022, 1.500 paroki dan kuasi paroki. Jumlah umat ada 10 jutaan atau 4%. Sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi tidak apa-apa, garam nggak usah banyak-banyak. Bisa. Membela diri, menghibur diri. Bisa aja. Ya betul. Nah terakhir. Thank you. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan